Kita akan membuka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca ayat 11 sampai 13. Kalau sudah ketemu saya akan baca 11, saudara-saudara baca 12. 13 kita akan baca bersama-sama dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama-sama ayat 12, 1 ya. Sama-sama. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Oke, kita akan berbicara apa? Hoki, keberuntungan, ya. Apa sebetulnya yang kita pahami di dalam kehidupan kita? Kita mengalami kesulitan untuk berbahasa dengan dunia ini. Karena memang punya terminologi yang berbeda. Hoki itu adalah Anda tidak menduga-duga, tahu-tahu dapat rezeki. Ketemu orang tidak menduga-duga, tahu-tahu dikasih uang. Ya. Lalu berbagai hal lagi yang menyangkut sesuatu yang menyenangkan, menguntungkan buat kita. Maka itu kita sebut hoki. Wah, hokinya bagus. Tiap kali dagang selalu sukses. Tiap kali jualan pasti laku dan untungnya besar. Nah, apakah di dalam kekristenan ada istilah hoki? Nah, ini jadi problem yang serius. Karena sebetulnya pemahaman keberuntungan ini harus hati-hati kita lihat. Amsal mengatakan keberuntungan akan meninggalkan orang fasik. Tapi orang benar akan diikuti oleh keberuntungan. Nah, pertanyaannya balik lagi. Lalu apa itu keberuntungan? Nah, kita akan belajar dulu mengerti baik-baik bagian ini. Kalau dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti tiap waktu itu kan indah. Tidak ada waktu yang tidak indah. Mungkin mudah memahami kalau waktu itu kita untung. Kalau waktu itu kita sehat. Bagaimana kalau waktu itu kita rugi? Waktu itu dokter vonis kita sakit berat. Apa kemudian itu bukan laki? Apa itu kemudian bukan keberuntungan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena katanya kan segala sesuatu indah pada waktunya. Baik sehat, baik sakit. Ada uang, tidak ada uang. Tapi dengan segera yang saya bilang tadi, kita susah memahami itu. Loh, orang sakit kok dibilang beruntung? Enggak ada uang kok dibilang beruntung? Apa itu kok hoki? Ya. Celakanya semua orang Kristen, tataran berpikirnya sama dengan dunia. Padahal memang kita dituntut untuk berpikir seperti Kristen. Yang resikonya pasti kita berpikir berbeda. Maka kalau istilah perkataan berani tampil beda, itu tidak sama dengan, perhatikan, berani tampil beda tidak sama dengan bajunya model baru, pakaiannya model penampilannya baru. Bukan itunya, saudara. Tampil beda itu adalah bagaimana kita mempunyai kualitas yang berbeda dengan dunia ini. Tampil beda itu bukan gereja sekarang dicat, lebih ngejreng misalnya, lebih ini, lebih, oh bukan. Ya, itu hanyalah merupakan satu dinamika yang bersifat relatif. Nah, jadi ini kita mesti melihat segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Tetapi sayangnya memang betul dikatakan manusia tidak bisa menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah sampai awal sampai akhir. Sehingga manusia itu selalu berburuk sangka kepada Allah, kok saya sakit? Kok saya rugi? Orang itu kok sehat, orang itu kok untung. Maka curigalah kita sama Tuhan. Saya akan ambil satu contoh kasus. Ada satu orang buta sejak lahir. Semua orang juga nggak pengen punya anak lahir buta. Orang tuanya pun sudah bingung. Akhirnya anak itu dilepas. Hidup dari belas kasihan orang. Lalu Yesus datang dan kemudian menyembuhkan dia. Nah, pada waktu dia disembuhkan, saudara yang kekasih, itu hari Sabat, ahli Taurat marah. Kenapa kau kerjakan itu? Kau melanggar hari Sabat. Ya. Nah, dalam diskusi itu menjadi menarik. Kenapa orang ini sakit? Mula-mula ditanya, dosa bapaknya? Bukan. Dosa dia? Bukan. Lah kalau bukan dosa orang tuanya, dosa dia, dosa siapa? Tuhan bilang bukan dosa siapa-siapa. Supaya Tuhan dipermuliakan.
Muncul pertanyaan serius kita. Loh kok Tuhan mau dipermuliakan tapi orang dibuat buta? Karena otak kita, agama kita. Kalau Tuhan dipermuliakan berarti kita sehat walafiat. Nah ini format lama kita nih. Yang mesti di-reformat namanya, dibikin format baru begitu ya kalau komputer itu. Sehingga format lama ini mesti digugurin dulu. Siapa yang bilang seperti itu? Itu sebab sebetulnya bertahun-tahun kita ke gereja, maafkan saya. Kita belum Kristen. Pikiran Kristiani kita tuh babak belur. Karena kita cuma ke gereja mau dengar apa yang kita mau dengar. Makanya kita suka kalau kemudian pendeta bilang, kamu yang sakit pasti sembuh. Ada benda ya, ada harapan kan gitu. Jadi kita sudah memanipulasi diri kita sebetulnya. Karena itu bergereja itu sebetulnya bukan soal kalian pergi ke gereja mana. Kalian mau mendengarkan apa? Ajaran itu. Ajaran yang benar itu tidak selalu sesuai dengan kita. Bahkan cenderung banyak yang kita nggak suka. Karena berbeda dengan selera kita sebagai manusia berdosa. Nah, kembali kepada si buta. Bukan dosa siapa-siapa tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Orang marah. Lah kemudian saudara yang kekasih, yang terjadi adalah orang buta itu melek. Oleh kuasa Kristus, dia melihat. Dan kemudian dia berkata pada ahli Taurat itu, beruntunglah orang ini buta sejak lahirnya. Karena ia melihat kebenaran. Sayang, kalian lahir melek tidak buta. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nah, ini kalau sudah begini jadi masalah lagi nih kan. Yang beruntung siapa? Yang buta itu. Beruntung dia buta, jadi bisa lihat kebenaran. Yang rugi siapa? Yang gak buta itu. Karena gak buta jadi gak pernah bisa ngelihat kebenaran. Udah jumpalitan seluruh pikiran kita. Loh, kalau gitu orang buta sejak lahir itu orang beruntung. Yes. Loh, menurut kita kan dia buntung, bukan beruntung. Orang buta sejak lahir kok. Jadi apa yang mau kita pahami soal keuntungan? Kalau beruntung itu ternyata bukan melihat. Tapi malah yang buta itu beruntung. Sehingga hoki itu jungkir balik di sana. Apa yang kamu maksud dengan hoki, keberuntungan? Jungkir balik kan? Jumpalitan semuanya. Nah karena itu memang ini menjadi satu bagian yang memang kita harus berhati-hati sekali. Bahwa segala sesuatu itu memang betul indah pada waktunya. Bahwa segala sesuatu itu di dalam desain Tuhan gak mungkin Tuhan salah. Nah jadi di dalam bagian seperti ini, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maka segala sesuatu yang ada adalah keberuntungan adanya kalau kamu bersama dengan Tuhan. Sehingga keberuntungan itu sebetulnya adalah kamu jalan bersama Tuhan atau tidak. Itu keberuntungan. Ya. Keberuntungan itu adalah engkau memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu dan mensyukuri hari-harimu. Itu keberuntungan. Ya. Ini yang mestinya kita pahami. Nah, ini yang mestinya kita mengerti sehingga dengan demikian kita tidak terjebak pada satu perangkap salah. Curiga, berburuk sangka sama Tuhan. Kok begini dan kok begitu. Tapi kita betul-betul bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan ketetapan kehendaknya. Menjalankan apa yang dia mau. Sehingga hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini yang mestinya kita renungkan. Ini yang mestinya kita pikirkan saudaraku yang kekasih. Inilah yang harusnya kita jalani dalam kehidupan kita. Dan kita harus kuat. Kita harus mampu. Kita harus tangguh dalam menjalani semuanya itu. Kita nggak boleh salah jalan. Kita nggak boleh salah langkah. Kehidupan ini harus kita menangkan. Kompetisi ini harus kita selesaikan. Nah itu kehidupan kekristenan kita. Ya, jadi di dalam bagian seperti ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita mengerti bersama. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan keberimanan kita, bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita, sehingga hidup kita itu berkenan padanya dan menyenangkan hatinya. Ya. Nah jadi saya pikir ini yang perlu menjadi sesuatu pemikiran serius kita sebagai orang percaya. Jadi kita mesti jalanin. Nah saudara di sisi yang lain lagi, ketika kita dikatakan makan, minum, semuanya, itu pun anugerah Tuhan. Ketika kita bisa mendapatkan rezeki hasil keringat, itu bukan karena keringatmu. Itu pun rezeki dari Tuhan.
Berkeringat pun kita kalau Tuhan tidak kasih, ya nggak dapat. Celakanya. Apakah orang kemudian berterima kasih kepada Tuhan atas hidupnya? Pertama, orang yang tidak percaya Tuhan pasti akan anggap itu kekuatan dia. Tapi orang yang percaya Tuhan dalam konteks orang beragama pun sama. Itu dianggap pahalanya dia. Rezeki itu adalah pahala, karena saya baik, saya dapat ini nih. Karena saya pelayanan, saya jadi dapat ini ya. Kita biasa dengar kesaksian. Saudara, dulu saya sebelum pelayanan, wah hidupnya susah loh. Sekarang udah pelayanan, wah luar biasa. Dulu saya nggak pernah kasih perpuluhan gitu ya. Wah rezeki saya 100, sudah sekarang saya berkomitmen memberikan perpuluhan. Wah luar biasa loh, bisnis saya berkembang. Sebetulnya apa bedamu dengan orang tidak beragama? Kamu sedang bertransaksi dengan pahalamu, kalau mereka dengan keringatnya. Artinya, kalau memang itu pahalamu membuat kamu dapat rezeki, itu juga bukan keberuntungan namanya, tapi kewajaran. Oh kamu memang baik sih, dapat pahala deh. Kalau nggak baik kan nggak dapat. Orang berkeringat ya wajar lah, dia kerja keras dapat untung. Maka itu pun bukan keberuntungan dalam konteks sesuatu di luar kendali kita. Tapi sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Tidak beragama, kerja keras. Orang beragama bilang, hidup baik, pahalanya banyak. Jadi sebetulnya kita ini tidak beda dengan orang dunia, cuma bajunya, aksesorisnya aja yang beda. Mereka pakai warna putih, kita warna merah, dan seterusnya itu saja. Nggak lebih-lebih itu. Nah ini sangat berbahaya dalam hidup keimanan kita, sehingga sebetulnya kita ini ada di mana ya? Itu sebab semakin saya membaca Alkitab, semakin saya tersentak karena sebetulnya terlalu banyak orang Kristen yang tidak Kristen dalam dirinya, tapi merasa sangat Kristen. Hanya karena kegiatannya. Ini kita mesti dulu lantakkan seluruh pemikiran kita. Kita mesti bereskan ini. Itu sebab saya makin mengerti kalau orang itu Kristen, betul-betul Kristen. Maka dia mengerti artinya beruntung. Beruntung adalah kau dikasihi Tuhanmu. Beruntung adalah kau ditebus Tuhanmu, padahal kau tidak layak untuk itu. Beruntung adalah kau dipindahkan dari neraka ke sorga. Padahal kau tidak bisa sampai ke sana. Itulah beruntung sebetulnya. Nah jadi kalau kita bicara hoki atau keberuntungan harus hati-hati. Sekarang mari kita lihat lagi kasus Ayub. Tadi orang buta Yohanes 9 ya. Sekarang kasus Ayub. Kita jadikan contoh yang di Alkitab. Baru nanti kita maju lagi makin kemari. Diceritakan Ayub adalah seorang yang kaya. Luar biasa. Sehat walafiat, bahagia. Karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang diajar takut Tuhan. Dia selalu mendoakan anak-anaknya. Ini apa ya? Manusia ideal ini. Nah, enggak ketemu lagi duanya itu. Kaya, baik. Ya. Orang yang paling hebat kayanya tapi rohani. Gimana kaya, rohaniawan, baik. Nah, susah udah enggak ketemu lagi tuh. Makin berat kita nyari. Bukan tidak ada, tapi sekarang kalau kita cari susahnya setengah mati itu. Tetapi yang hebat dari Ayub adalah apa? Tuhan ambil hartanya. Kalimatnya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu membuktikan kualitas Ayub. Ada seorang kaya diceritakan di perumpamaan kitab Injil. Orang itu kaya. Lalu dia bilang, guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup kekal? Lalu Tuhan bilang, oke, jual semua hartamu. Ikut aku. Waktu ditanya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Dia bilang udah semua. Disuruh jual harta dia nggak mau karena hartanya terlalu banyak. Akhirnya sedihlah hatinya karena hartanya terlalu banyak. Jadi dia nggak jadi ikut Yesus. Artinya hidup kekal itu cuma omong doang. Karena sebetulnya bagi dia uang lebih penting. Yesus tidak. Apa kalian pikir kalau seorang jadi pendeta Yesus lebih penting? Kalian akan lihat kualitas hidupnya. Kalau uang aja yang ada di otaknya, bagaimana mau bilang itu Tuhan nomor satu? Sehingga banyak orang sebetulnya hanya beda profesi aja. Kamu pendeta, yang satu bukan pendeta. Kualitasnya, cara berpikirnya sama aja.
Jadi omong kosong itu kita bilang kalau Tuhan memelihara. Nah, itu basa-basi saja itu. Kalau Tuhan memelihara, kalau kamu sakit kenapa ribut? Kalau Tuhan pelihara kamu, kalau kamu lagi nggak ada uang kenapa nangis? Lalu bilang persoalan saya sulit sekali. Aneh kan? Jadi untuk apa sebetulnya? Apa yang kamu bilang bertuhan itu? Kalau Tuhan Maha Kuasa kan dia bisa jaga kamu termasuk dalam sakitmu bahkan. Kalaupun kau mati itu panggilannya kan. Kuasa dia itu. Bukan Tuhan kecolongan nggak bisa jaga kamu lalu kamu mati. Maka Ayub sadar betul, maka dia bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu loh yang hebat itu. Saya tidak kagum karena Ayub seorang kaya yang rohani dan kemudian baik orangnya. No. Yang saya kagum adalah Ayub tidak terikat dengan apa yang dimilikinya. Ini manusia beruntung. Untungnya di mana Pak? Hilang pun dia tetap bahagia. Itulah beruntung, itulah hoki itu. Kalau kita mau pakai pinjam istilah hoki. Ketika orang mengenal Tuhan, dan apapun yang terjadi, dia tidak pernah mendukakan hati Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Wow, hebat itu. Enak ngotbahnya itu. Ya, tapi bagaimana kalau kita menjalaninya? Karena itu kita harus hati-hati semua dan jangan pernah segera berpikir kita orang Kristen yang baik. Kita perlu jujur sama hati kita. Apa iya? Apa sih yang ada di benakmu? Hitung-hitungan, angka. Semua kan kita serba itu. Keringat saya jatuh, kenapa nggak dibayar? Saya hanya ingin mengatakan betapa ruginya kamu menjadi orang Kristen. Kalau itu yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kamu mengharap penghargaan atas pengorbanan? No. Karena pengorbanan Kristus bukan berbuah penghargaan. Tapi berbuah penyalipan. Punya nggak semangat yang sama? Kalau punya, kamu orang beruntung. Kalau enggak, kamu orang buntung. Jadi tidak peduli kau beragama apa enggak, tidak peduli kamu ke gereja apa enggak peduli kamu pendeta apa bukan. Nah, jadi keberuntungan ini mesti bisa kita lihat baik-baik. Maka kalau kita melihat di dalam segalanya itu, kita mesti lihat dulu, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Maka di dalam kendali Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, jalan dalam rencana Tuhan, itulah keberuntungan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau soal makan minum, Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil. Itulah Ayub, dia sadar. Dia nggak bilang, aku adalah orang beruntung, hokiku gede jadi kaya. Dan kemudian juga dia nggak bilang, aku buntung, habis-habisan semuanya. No. Kaya, ada uang banyak, habis uangnya, tetap dia berdiri tegar di sisi yang sama. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kita kadang-kadang uang kita nggak habis semua ya, baru masalah aja dikit ributnya dia setengah mati. Padahal dipikir-pikir uang ada, rumah ada, mobil ada persoalan keluarga, entah anak, entah suami, kita rasa udah geger dunia ini. Sebetulnya kita ini terlalu egois. Bersyukur kagak tahu, cuma minta aja terus sama Tuhan. Tuhan gini, Tuhan gitu, Tuhan gini. Coba kita evaluasi hidup kita. Kalimat saya dengar ya ini agak pedes. Kalau kamu hidup benar, hidup baik, maka kebenaran kebaikan akan mengikutimu. Kalau ada masalah dalam problem kita, relationship kita, sedikit atau banyak pasti kita punya salah. Tak mungkin kita benar 100%. Kalau kita benar orang fitnah kita, tidak mengapa. Itu namanya rezeki kita. Bisa mengerti ya? Itu rezekimu. Gak semua orang suka kamu benar dan baik. Tapi orang di sekitar kamu yang tahu kamu benar dan baik, mereka tidak bisa membantah fakta itu. Hanya orang tidak benar yang bisa mengingkari kebenaran. Dan itu tidak akan mengganggu kita itu. Ya. Nah jadi ya ini yang kita mesti pikirkan betul-betul di dalam hidup kita. Keberuntungan adalah ya kesetiaan mengikut Tuhan. Keberuntungan adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita sehat, entah kita sakit. Keberuntungan bukan pada titik-titik itu. Keberuntungan adalah momentum kebersamaan kita dengan Tuhan. Sehingga hari ini kamu bisa jadi orang beruntung. Karena sadar betul, aduh aku Tuhan gini. Besok ada sesuatu yang menggodamu, kau lupa lagi bergantung sama Tuhan. Hilanglah keberuntunganmu. Maka banyak orang uangnya tambah, tapi merosot imannya. Gila ya, dia sekarang uang melulu.
Wah dulu jujur kalau pelayanan, sekarang uang aja yang dari otaknya. Kadang-kadang realita hidup, kebutuhan hidup bisa menggoda kita. Kita mesti belajar. Kita mesti perhatikan semua. Kita mesti jalani hari-hari kita. Nah karena itu Ayub, ketika dia menghadapi situasi itu, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kalian tahu pada pasal terakhir, apa kata dia? Tuhan, dulu aku tahu siapa engkau dari kata orang. Koma. Tetapi sekarang aku tahu. Karena bertemu muka dengan muka. Maka Ayub adalah orang beruntung. Tapi beruntungnya di kemiskinannya. Beruntungnya kehilangan anaknya. Beruntungnya di kehilangan istrinya. Beruntungan di kehilangan teman. Beruntungnya di kehilangan kesehatan. Mau apa lagi? Apalagi yang lebih menderita dari itu, kasih tahu saya. Jangan kalian pikir diri kalian sangat menderita. No. Baca Ayub. Kadang-kadang kalau kita susah menderita itu layak ya. Karena kelakuan kita nggak kayak Ayub. Tapi Ayub yang baik benar menderita juga. Bingung kan kita. How can? Itulah keberuntungan. Ayub beruntung mengalami titik-titik momentum di proses bersama dengan Tuhan. Itu keberuntungan. Oh God, thanks. Itu keberuntungan. Ya. Nah jadi di dalam memahami kehidupan ini kita penting untuk hati-hati sekali. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita melewati semuanya. Tuhan gak mungkin terlambat menolong kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Waktu Tuhan menolong adalah waktu dia. Karena itu tunggulah pertolongannya. Karena pertolongannya itu yang disebut indah pada waktunya. Kalau mau kita semua serba mau cepat kan. Kapan kita mau ya ada. Tuhan gak selalu kerja begitu. Kapan kamu mau kamu ada, kamu tidak akan punya pengharapan dalam hidupmu. Kamu mau tapi tidak ada, kamu akan berharap pada dia, itu satu-satunya pertolonganmu. Kayaknya kalau sakit kepala kita gampang beli Bodrex saja ya. Tapi kalau udah dibilang sama dokter cancer, udah stadium 4, saya hands up, nah udah gak ada lagi tuh. Mendadak lagi kita rohania. Oh Tuhan, tolong aku kan gitu. Kemarin kita tinggalkan Tuhan, tidak ada waktu mau beribadah atau berdoa. Sekarang mendadak kita punya waktu banyak. Karena kepepet nih. Maka orang yang beruntung adalah ketika dia kaya tidak besar kepala, ketika dia miskin tidak menista Allah. Orang yang beruntung adalah ketika sehat dia melayani Tuhan, ketika sakit dia menjadi kesaksian. Wah itu beruntung. Ya jadi perspektif beruntung kita itu jumpalitan itu ya. Bukan saja nilainya tetapi cara memahaminya. Cara melihatnya. Kan sulit kita melihat keberuntungan dengan apa yang saya jelaskan tadi kan. Pak itu mah gak beruntung dong. Karena di benak kita udah rusak. Ini kita perbaiki nih ibu-ibu. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah dalam hidup ini. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita hidup di dunia yang bermasalah. Kalau sampai kita mau nggak ada masalah, itu aneh bin ajaib itu. Nah, kita mesti pindah itu. Pindah ke surga. Itu pun kalau dikasih tiket. Kalau enggak ya sudah ke neraka lah ya. Karena nggak ada lagi masalah kita kiri kanan. Masalah kita cuma dihukum pada dirinya kan begitu. Apa itu yang kita mau kan enggak. Kalau di neraka itu nggak ada orang ribut loh saudara. Menarik juga itu ya. Karena nggak keburu ribut, sakit diri pada dirinya dia teriak-teriak terus gimana mau ribut sama tetangganya. Jadi kalau kalian nggak mau ribut dengan orang lain, kalau nggak bisa surga ya ke neraka lah ya. Karena kita akan ribut dengan diri kita sendiri. Aduh, kertak gigi, ratap, tangisan, teriak terus kan begitu. Nggak ada sempat untuk ribut dengan orang lain. Mikirin sakitnya kita. Ya. Nah karena itulah sebetulnya yang harus kita pahami betapa mengerikannya hidup seperti itu. Karena itu sebetulnya betapa beruntungnya persoalan dalam hidup ini. Betapa beruntungnya kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Karena itu jadi alat ukur sejauh mana kemurnian iman kita dalam bertuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin hidup kita udah terlalu enak sebetulnya. Ya, tapi kita nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih, kita marah aja terus sama Tuhan. Kurang inilah, kurang itulah. Selalu ngeliat orang lain, oh, kamu sih enak, kamu sih enak, kamu sih enak. Tapi tidak pernah mau melihat pengorbanan orang lain, kesulitan orang lain.
Ada satu orang kaya besar di Indonesia ini lagi ketemu, dia bilang, Big Man, semua orang kalau lihat Om bilang Om enak. Ya, mereka lihat Om sekarang. Tapi mereka nggak lihat untuk sampai di posisi ini Om berapa kali jatuh bangun. Saya pikir-pikir kalimat itu betul. Kita selalu ngeliat orang, enak ya dia. Tapi kita nggak tahu waktu dia mau nyampe ke situ kayak apa. Yang kedua kita bilang lagi yang sisi negatif. Enak lu dia lu, waduh, rumah punya ini, punya ini. Tapi kita nggak tahu di dalamnya ribut terus. Siapa yang tahu? Ketika orang sudah jadi budak uang, suami istri pun jalan masing-masing saja sudah. Pokoknya tahu pulang aja udah. Mau bikin apa-apa ya udah, mau diapain. Sehingga banyak kegiatan menjadi pelarian. Kita hati-hati tuh. Hati-hati. Saya tidak mau saudara terperangkap. Saya harus jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Jangan kita kejebak di situ. Sehingga bagaimana hati kita makin tulus dalam bertuhan itu, menikmati persekutuan dengan Tuhan itu. Di situ kamu akan mengalami keteduhan jiwa di tengah persoalan yang ada. Itulah keberuntungan. Beruntung dia ya. Badai itu silih berganti meniupnya. Tapi heran, dia tetap aja tegar berdiri. Beruntung. Beruntungnya dia. Suaminya itu bukan soal kaya, biasa. Tapi suaminya takut Tuhan. Beruntung ya suami itu. Istrinya bukan soal cantik, enggak cantik orangnya. Tapi takut akan Tuhan. Wah keren kan? Itu keberuntungan kita. Maka beruntunglah kita kalau takut akan Tuhan. Beruntunglah kita kalau punya relasi atau suami atau istri atau anak yang takut akan Tuhan. Itulah keberuntungan kita. Beruntung punya teman yang cinta Tuhan. Ya, sebagai orang yang melayani mendirikan beberapa lembaga. Saya juga mengalami kesulitan yang tidak sederhana. Saya tahu artinya kita bisa satu pelayanan belum tentu satu beban. Kita bisa ada di tempat yang sama, garap sama-sama, hati kita belum tentu sama mengerjakan. Iya kan? Ada orang motifnya A, ini motifnya B, ini motifnya C. Sulit untuk meminta orang sama dengan kita. Bahkan kita udah jadi model, belum tentu juga orang mau. Nah di sini ya saya pikir penting sekali kita memahami keberuntungan. Saya beruntung boleh melayani Tuhan. Saya beruntung waktu saya pelayanan jungkir balik nggak hitung-hitungan, banyak orang berhitung di sekitar saya. Tapi saya akan mengatakan saya beruntung. Karena saya bisa tidak hitung-hitungan. Sementara orang lain hitung-hitungan. Bagi saya itu keberuntungan. Ya, bagi orang lain mungkin itu buntung. Nah, terserah. Sehingga makin hari dengan situasi itu justru saya beruntung. Kenapa? Saya makin mengenal dia, makin mengerti nilai-nilai yang semestinya. Membuat saya makin tenang hidup ini, nggak takut mau apa lagi sih. Ya, jadi ini hidup yang harus kita jalani, saudara. Keberuntungan sekali lagi adalah di dalam hidup takut akan Tuhan. Itu momentum relasi kita. Ya. Waktu adik saya meninggal, anaknya masih ada 2. Saya bilang itu rezeki saya. Ya. Yang satu masih TK. Saya tidak pernah akan bisa melihat mereka tidak sarjana. Itu risiko saya. Tanggung jawab itu saya ambil. Berapa yang kurang pun saya akan harus menyelesaikan itu. Artinya saya punya anak sudah selesai 3-3-nya, masih punya anak lagi 2. 1 baru kuliah, 1 baru mau masuk SD. This is my responsibility. Saya menganggap itu keberuntungan. Why? Karena Tuhan kasih kesempatan lagi saya melakukan sesuatu yang sudah semestinya. Thanks God. Jadi jangan kalian anggap yang begitu-begituan itu malah petaka. No, kamu salah. Tuhan baik. Tuhan gak salah didik kita. Ya. Kalian tahu hidup saya kayak apa? Saya belajar menjalani hari-hari. Pertama kali tahun 2000 saya dioperasi. Gak ada uang di tangan. Ya. Kemarin 2014 dieksekusi lagi. Sempat pingsan sudah mau liwat. Sementara saya berbaring orang rapat di sana. Pak kami udah putuskan rapat Bapak dibawa ke Singapura ya. Padahal saya di Jakarta. Dia bilang gini, gue sakit lu terserah lu orang aja lah. Saya gak minta, mereka bawa. Ya. Terus makanya kita bilang, keberuntungan kan Tuhan yang ngatur. Sakit kita pun bisa jadi rezeki.
Dulu pertama kali saya waktu operasi tahun 2000. Klep jantung saya. Kemis saya mesti masuk rumah sakit jam 3. Jam 11 saya masih khotbah. Pada orang-orang sakit waktu itu. Saya bilang saya jam 3 akan masuk. Besok pagi akan dieksekusi operasi. Nah, sesudah selesai itu berapa yang pengurusnya rasa dikuatkan segala macam. Satu orang ibu bilang, Pak Bigman, you kan mesti kembali lagi kemari. Iya. Saya udah cek, udah 6 bulan lagi saya harus balik untuk check up. Ini uang. Tolong nanti waktu Bapak kemari, bawa keluarga ya. Pada waktu itu, tahun 2000 saya dikasih 5.000 Sing dolar. Ya, 5.000 Sing dolar lebih dari cukup untuk bawa anak istri saya. Nah, sudah, kita balik lagi, pas mau check up itu, bawa anak-anak saya. Jadi pertama kali anak saya bawa ke Singapura, itu bukan karena saya ngumpulin duit. Mau check up berobat, orang yang ngasih dan suruh bawa. Saya cuma tanya kapan you balik Pak? Saya mesti check up lagi 6 bulan lagi. Jangan sampai nggak bawa anak-anak ya. Uangnya dikasih. Ini mau ngerti apa coba? Yang ada kan kita kalau udah mau check up lagi, mau periksa lagi, ini kan berobat urusannya, bukan bawa jalan-jalan. Gila apa? Tapi itulah tuh kan. 2014 saya kena. Serang lagi, sebulan hampiran di Singapura kan. Nah kalau tinggal di hotel apa nggak bonyok juga kita. Pas temen, enggak gimana ngerti apartemennya kosong udah pakai aja situ Pak. Anak-anak bisa besuk, datang ngelihat. Pas libur pula lagi Lebaran, jadi lama mereka di sana. Karena di apartemen ini kan nggak pusing, makan tinggal ngatur saja kan, bisa belanja supermarket, bisa masuk apartemen. Yuk mau ngatur, punya teman di Singapura, mau ngatur, punya teman yang punya apartemen, mau ngatur. Kalau dia apartemennya bisa dipakai, mungkin dia punya, tapi belum tentu bisa dipakai pada waktu itu. Karena ada kebutuhan lain. Saya pernah kok, apartemen lo gue mau tinggal sono, kira-kira bulan ini gimana? Gue lagi mau ngatur jadwal liburan. Aduh Pak sorry dipakai sama sini, tanggal segini baru kosong. Oh saya hitung-hitung tanggalnya enggak, ya udah gak apa-apa dah. Ada kok waktu saya mau minjam apartemen juga gak bisa. Lagi dipakai yang lain. Ya. Tetapi ketika momen Tuhan mau itu kan jalan semua. Lalu apakah kemudian sakit saya berhenti? Enggak, saya mesti ablasi lagi. 4-6 jam untuk ablasi itu operasi. Buset 4-6 jam, lama kan. Cari sana, cari sini, lihat sana, lihat sini. Ya. Uang lagi. Kadang-kadang kita lucu. Kemarin mobil kami dibeli sama Lando Kesia ya. Jadi uangnya kita pakai DP, kita ambillah mobil pas lagi diskon gede. Kita beli mobil. Desember selesai mobilnya. Januari divonis ablasi, ya pusing. Tahu gitu kan, kagak usah ganti mobil dulu. Tapi mau bagaimana? Udah berjalan. Apa Tuhan salah? Saya percaya enggak. Nah, urusan nanti lah ya. Tah bagaimana cara dia nolong, dia punya 1001 cara di situ. Ya. Tapi yang jadi penting hidup saya benar enggak? Hidup saya baik enggak? Saya bersyukur punya banyak kawan yang trust, yang percaya. Yang mau repot. Ya. Ini jadi penting dalam hidup kita. Karena itu sebetulnya beruntung tadi momentum kita bersama Tuhan. Jadi kalau orang bilang, Pak Bigman enak sih banyak temennya yang mau nolongin. Nanti dulu. Kalau saya hidup enggak beres, enggak sesuai firman Tuhan itu, saya pendeta yang dianggap neka-neko. Siapa yang mau bantuin pendeta bolong-bolongan? Kadang-kadang kita juga terpaksa sambil ngomel ya. Aduh gue kagak enak kalau bukan pendeta, gue tinggal lu tadi. Kan orang begitu. Saya nggak usah teriak. Orang yang pada datang nanya, sekarang saya udah disuruh-suruh. Pak kenapa lu mesti tunggu April? Ayolah Februari aja. Saya bilang pelan-pelan dulu lah, lihat-lihat dulu. Ya, kondisinya kayak apa, perkembangannya kayak apa. Saya udah didesak. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, itu yang saya bilang tadi, ini menjadi pembelajaran serius kita. Saya Senin ini masih mau check up lagi. Selesai check up, saya mau tahu kira-kira harus akhir Februari ini atau
Boleh nggak akhir April, mau lihat kondisinya. Sembari dipantau begitu ya, kondisinya kayak apa. Tapi kan bukan urusan yang kemudian kecil. Apakah saya orang rugi? Tidak beruntung. Nanti dulu yang saya mau cerita, saya orang beruntung saudaraku. Saya orang beruntung. Bagaimana sih Pak, lu sakit kok beruntung? Yes. Dalam sakitku aku dipercayakan Tuhan beberapa pelayanan yang mesti dikerjakan. Tahun ini kita mau start membangun STT. Sudah bangun STT, gedungnya mungkin lebih mudah. Ntar dosennya ngatur ininya, ngatur tambah lagi tuh otak nyut-nyutan kan. Berarti kalau saya rapat nanti rapat lagi untuk dengan anak apa SD, SMP, SMA, kepala sekolahnya. Rapat lagi dengan STT-nya, udah terbagi dua lagi. Karena lain problem. Lain permasalahannya kan. Tambah lagi orangnya, berarti tambah subsidinya. Tapi saya tambah sakitnya, keren juga ya. Tambah semua. Lalu apakah saya harus nangis? Saya orang beruntung loh. Punya kesempatan dikasih Tuhan, menjalani segala sesuatu dengan kesulitan, sehingga saya nggak bisa ngomong. Kecuali bilang begini, aduh Tuhan luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, apa yang bisa dikerjain? Yang ada kita rontok. Akhirnya saya sadar betul apa yang saya kerjakan, bukan saya hebat. Saya sadar betul, fakta di depan mata, bagaimana Tuhan menolong. Sehingga saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat caranya dia ajaib. Nah, biar kau sakit supaya kau lihat bagaimana aku menolongmu. Kau kerjakan itu. Supaya kau lihat bagaimana aku yang akan bekerja di situ. Saya cuma satu bagiannya, taat. Lah, jalankan. Ya, kemarin saya ke Kalimantan, kan saya cerita, saya kena serangan. Tapi apa kemudian saya jadi berhenti besok-besok nggak Kalimantan? Oh, jangan harap. Saya tahu tugas saya akan bereskan. Kalaupun saya mati di pelayanan itu, ya nggak mengapa. Terhormat kok itu. Saya tidak akan pernah saya mau mati nyusahin orang. Saya tidak akan pernah mau mati ribut kiri ribut kanan. Saya tidak akan pernah mau mati berkeluh kesah. Hidupku terlalu beruntung. Karena diperkenan dipakainya. Jadi kita ini semua beruntung. Kalau kita hidup dalam Tuhan. Takut akan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu keberuntungan kita. Jadi keberuntungan kita itu bukan sekedar tadi itu ya. Oh, banyak duitnya, selalu sehat-sehat. Thanks God. Kamu gak akan sakit, tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Kamu tidak akan Tuhan berikan satu kesulitan, apakah itu sakit atau itu ekonomi. Kalau kamu tidak mampu menangani. Kalau sampai kamu mendapatkan sesuatu kesulitan, pasti kamu mampu menangani. Disitulah kamu beruntung bisa menguji dan mengukur imanmu sejauh mana. Keren ya. Itu hoki kita itu orang Kristen. Nah saya yakin kalau saudara ditanya begini, mau gak punya hoki banyak? Halo? Jadi artinya babak belur banyak juga mau. Ada mulai pusing lah kepala kan. Ya yang penting selesai Pak. Pas lu langsung pesenan lagi kan. Mau sih Pak, tapi yang penting langsung selesai ya. Lu pakai mesen lagi. Ya, jadi tidak sederhana kan. Tapi makanya tidak mungkin kita kalian untuk menghadapi itu kalau tidak mulai dari yang kecil-kecil. Mulailah dari yang kecil, hadapilah, jujurlah. Jangan berkeluh kesah dalam hidup ini. Kalau kau yakin Tuhan membelamu, apalah sulitnya bagi dia melakukan apa yang menjadi persoalanmu. Gampang itu. Tapi setulus apa hatimu, sebaik apa kamu, sejujur apa kamu, hiduplah yang berkenan pada Tuhan. Ada hal yang sederhana. Kalau kamu hidup baik, hidup benar, minimal kamu punya sahabat yang mau perhatikan kamu, ambil bagian dalam kesulitanmu. Kalau sahabat itu datang nolong kita, dia kasih kita uang, sedikit pun itu perhatian yang menyenangkan. Tapi kemudian kita sering marah, tidak ada yang peduli saya, tidak ada yang... Tapi nanti dulu, mbok tanya diri dulu, kenapa orang gak peduli kamu? Emang kamu patut dipedulikan? Itu patut juga loh kita menghakimi diri kita sendiri dulu. Jangan dulu buru-buru marah sama orang lain. Ternyata memang kita bikin masalah melulu sih. Ya pantes lah. Kan begitu kan? Sehingga dengan demikian kita bisa bijak dalam hidup ini. Tidak mempersalahkan situasi di sekitar kita. Hidup harus kita lakoni. Hidup harus kita bereskan. Ya. Jadi baru yang kita tahu gini. Aduh Tuhan ampuni aku. Aku punya masalah serius gini-gini gak ada yang peduli. Tapi kalau aku pikir-pikir memang salahku. Kadang-kadang aku terlalu ini itu bikin orang jadi gak senang. Aku berdoa. Tolong aku. Supaya aku sadar diri, mengenal diri dan hidup sesuai kehendak-Mu. Karena aku tahu
Kalau aku hidup sesuai kehendak-Mu, Engkau yang memimpin langkahku. Pasti aku tiba di tempat yang Tuhan mau. Dan tempat yang Tuhan mau pasti menyenangkan. Karena nggak mungkin Tuhan salah menempatkan. Amin. Jadi itu yang kita harus pikirkan baik-baik.